Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang macam-macam sistem ekonomi. Sebelum memasuki presentasinya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 5. Yang pertama ada Nabila Aisyah, yang kedua ada Nadine Medina, yang ketiga ada saya Ihsan Vanessa Rafansyah, yang keempat ada Muhammad Mentari Alisan, yang kelima ada Prasenika Sinah Mahadewi, yang keenam ada Mutiara Nela Aurora. Yuk, kita sama-sama masuki materi tentang macam-macam sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Tahukah kalian apa itu sistem ekonomi? Secara umum, sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi yang ada di dalam negara tersebut. Sistem ekonomi terbagi menjadi berbagai macam, yaitu sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencari keuntungan. Cara produksi yang digunakan masih sangat sederhana dan tidak memiliki struktur kerja. Ia juga tidak menggunakan fasilitas terpusat, teknologi, dan hal-hal yang menjadi simbol kemajuan. Masing-masing anggota perekonomian tradisional memiliki peran khusus sehingga setiap anggota memiliki hubungan yang sangat erat. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Di Indonesia sendiri, sistem perekonomian tradisional masih digunakan oleh masyarakat di beberapa daerah terpencil dengan akses yang sulit ditempuh. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen, memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat, jarang terjadi kecurangan atau sifat menjegal demi keuntungan salah satu pihak, tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat rendah, pemerintah menjadi pengawas saja dan tidak melakukan monopoli. Kekurangannya yaitu kualitas dan kuantitas produksi sulit diprediksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam, efektivitas kerja rendah, pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat, pola pikir masyarakat di sistem ekonomi tradisional ini umumnya sulit untuk menerima perubahan. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Kroasia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, dan United Kingdom. Ada pula kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Kelebihannya yaitu yang pertama, terciptanya masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya produk-produk yang semakin berkualitas tinggi dan memunculkan banyak inovasi baru. Dan yang terakhir, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menemukan kondisi yang paling efektif dan efisien. Ada pula kekurangannya, yaitu yang pertama, memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat, terjadinya ketimpangan sosial, dan menimbulkan adanya potensi monopoli dalam masyarakat, menimbulkan bahaya potensi penyalahgunaan sumber-sumber daya produksi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pemerataan pendapatan sulit terwujud akibat tingginya persaingan. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang diatur oleh negara.
Pada sistem ekonomi ini tidak semata-mata kegiatan ekonomi untuk bertujuan mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini menempatkan setiap alat produksi, distribusi, dan alat tukar yang dimiliki oleh dan diatur oleh publik atau masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 3 negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, yaitu Korea Utara, Kuba, dan Cina. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah 1. Para pekerja tidak mengalami eksploitasi. 2. Bisa menghilangkan penderitaan rakyat dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. 3. Dikarenakan kontrol negara yang kuat. 4. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kekurangan sistem ekonomi sosialis adalah 1. Keinginan untuk menjadi wirausaha pun menurun. 2. Tingkat inovasi yang cenderung lebih rendah. 3. Peran negara yang terlalu besar dan bisa membahayakan bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih menyalahgunakan kekuasaannya. 4. Hal yang dimiliki individu tidak diakui. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi